Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi tentang Design for Assembly atau DFA. Nah, Design for Assembly ini adalah bagian dari sistem rancangan untuk manufaktur atau DFM, di mana perakitan ini memegang peranan penting di dalam suatu proses manufaktur suatu produk. Jadi di dalam perakitan itu semua komponen akan datang bersamaan dan semua kesalahan ataupun kekurangan yang ditimbulkan pada awal proses akan menjadi tampak. Jadi misalnya jika rancangan itu tidak baik di awal, maka dalam perakitan maka akan terjadi kesulitan. Apalagi jika nantinya ditambah dengan adanya kesalahan toleransi, maka komponen tidak dapat dirakit dengan baik. Pengertian dan prinsip perakitan produk di sini, perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan itu dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut setelah tergabung dengan sempurna. Perakitan juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain ataupun pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan di dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, kemudian pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses permesinan, misalnya menggunakan fres, bubut, bor, dan gerinda, dan juga termasuk pengelasan pada sebagian pelaksanaan hanya meliputi satu proses saja. Sementara di dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Metode perakitan, ada beberapa macam pengelompokan atau pengklasifikasian. Bila metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen, ada 3 metode, yaitu metode cascade. Ini adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Kemudian yang kedua adalah metode keseimbangan. Di sini dalam perakitan ini merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan, ya terutama untuk penyambungan part-part yang tipis. Kemudian yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang ini istilah yang lebih sering dikenal adalah knockdown. Di sini merupakan metode yang banyak digunakan dalam perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan antara lain untuk memudahkan dalam mobilitas atau transportasinya. Kemudian memudahkan juga dalam proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Kemudian juga memudahkan dalam operasional pekerjaan. Kemudian konstruksi juga menjadi lebih sederhana. Penggunaan lebar bahan dan jenis juga dapat lebih mudah diterapkan di dalam perakitan. Kemudian bila ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, maka metode perakitan ini dapat ditukar-tukar, yaitu pada bagian ini dan bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, maupun JIS. Kemudian keuntungannya bila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah pada waktu proses perakitan komponen akan menjadi lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen sejenis yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Di sini adalah komponen-komponennya dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Kemudian perakitan secara individual di sini dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang terpasang tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian baru pasangan yang lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan, yang pertama adalah jenis bahan yang akan dirakit, kemudian kekuatan yang dibutuhkan,
pemilihan metode penyambungan, pemilihan metode penguatan, penggunaan alat bantu perakitan, toleransi, kemudian bentuk atau tampilan produk, ergonomi, dan finishing. Dalam perakitan ada prosedurnya, ada 3 tahapan, yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan, dan penyelesaian. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan, di sini ada beberapa tahapan, yaitu pada sistem perakitan. Ini ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan dalam dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, dan biasanya faktor bentuk dan jumlah produk ini akan dihasilkan ini sangat menentukan. Pada umumnya ada 2 jenis perakitan, yaitu perakitan manual. Ini adalah perakitan yang sebagian besar dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik atau alat yang khusus. Sedangkan perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, penggabungan antara mekanik dan elektronik, dan juga biasanya membutuhkan alat yang khusus. Jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal atau jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk yang hanya satu jenis saja. Kemudian produk seri, jenis perakitan produk seri ini adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya adalah proses perakitan pada produk elektronik, perakitan mobil, motor, dan lain-lain. Di sini akan kaitkan juga tentang keseimbangan lintasan, gitu ya. Dan ini adalah beberapa hal yang ada dalam istilah-istilah keseimbangan lintasan. Ada elemen kerja, itu adalah bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Kemudian ada waktu proses stasiun kerja, ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Waktu siklus adalah jumlah waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Kemudian terakhir adalah metode-metode keseimbangan lintasan yang digunakan untuk pengaturan lintasan. Ada metode bobot posisi, kemudian metode ini merupakan gabungan antara metode largest candidate rule dan metode Gilbride and Wurster. Ini prinsipnya adalah memperhitungkan nilai bobot posisi dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Nah, yang kedua adalah metode pendekatan wilayah. Ini adalah pengembangan dari metode yang pertama tadi. Kemudian pada prinsipnya berusaha untuk membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki keterdahuluan yang besar. Dan ada metode large candidate rule. Ini adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu produksi. Dan yang terakhir ada metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Ini ada beberapa metode lintasan yang banyak diterapkan. Ada CAMSOL, ini meskipun bukan metode komputer pertama, namun metode ini dipertimbangkan bisa mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan metode yang sebelumnya. Dan CALB digunakan pada lintasan tunggal ataupun campuran. Kemudian ada Alpasa, ini merupakan metode yang dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.